Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aan, kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 2351200047. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Jadi uji normalitas adalah bentuk pengujian tentang kenormalan pada distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal maksudnya adalah data yang mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Di sini terlihat ada contoh studi kasus tentang data indeks pembangunan manusia Sulawesi Tengah selama periode tahun 2013 sampai tahun 2022. Dan di sini terlihat pada tahun 2013 indeks pembangunan manusianya itu 65,79% sampai seterusnya. Dan di sini ada perhitungan. 1. Uji normalitas adalah menguji data. Kedua, membuat tabel nilai EPM Sulawesi Tengah. Ketiga, hipotesis. Dan di sini terbagi menjadi dua, hipotesis nol atau data berdistribusi normal. Yang kedua, hipotesis 1, data tidak berdistribusi normal. Dan itulah tadi materi tentang uji normalitas. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Bagian B, menghitung rata-rata dan simpanan baku. X bar sama dengan sigma X per sigma F. X bar sama dengan 686,9 per 10. X bar sama dengan 68,69. S-nya sama dengan F dalam kurung XI kurang X pangkat 2 per N kurang 1. S sama dengan 30,40 per 10 kurang 1. S-nya sama dengan 30,40 per 9 sama dengan hasilnya 1,83. Selanjutnya hasil perhitungan normalitas dengan uji chi-square. Berikut data-data yang ada di tabel, yaitu batas kelas Z luas 0,0 kurang Z 0 sampai Z, luas tiap interval, frekuensi diharapkan, interval. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva normal. Yang pertama itu menentukan batas IPM, indeks pembangunan manusia, yaitu angka nilai kiri interval pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka nilai kanan IPM interval ditambahkan 0,5. Yang kedua, menentukan nilai Z-square untuk batas konsumsi interval dengan rumus Z sama dengan batas kelas kurang X per S sama dengan 65,29 kurang 68,69 per 1,83 sama dengan min 1,857. Yang ketiga, mencari luas konsumsi interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 sampai Z, yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris kedua dan seterusnya. Kemudian angka yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan dengan angka baris berikutnya. Yang keempat, mencari frekuensi yang diharapkan, EI, dengan cara mengalihkan luas tiap interval dengan jumlah responden dalam kurung N sama dengan 10. Kemudian menghitung nilai chi kuadrat. X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung QI sama dengan kurang EI pangkat 2 per EI sama dengan 3 kurang dalam kurung min 1,941 pangkat 2 per min 1,941 tambah 2 kurang 3,491 pangkat 2 per 3,491
ditambah 5 kurang dalam kurung min 2,967 pangkat 2 per min 2,967 tambah 0 kurang min 0,718 pangkat 2 per 0,718. Hasilnya itu sama dengan 1,655. Yang selanjutnya membandingkan hitung dengan DK per DF sama dengan K kurang koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-squared adalah suatu ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi cocok dengan data yang diamati. Koefisien determinasi mengukur seberapa baik variabilitas dalam data respon variabel dependen dijelaskan oleh model regresi. Lanjutnya masuk ke studi kasus. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM terhadap persentase penduduk miskin Sulteng selama periode tahun 2013 sampai pada tahun 2022. Seperti data berikut. Data pada tahun 2013, IPM Sulteng 65,79, persentase penduduk miskin 14,32. Pada tahun 2014, 66,43, persentase penduduk miskin 13,61. Begitupun seterusnya sampai pada tahun 2022. Selanjutnya masuk ke uji hipotesis. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM biasanya mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, harapan hidup, kedua, pendidikan, dan ketiga, pendapatan per kapita. IPM dapat memiliki dampak positif pada perekonomian karena peningkatan IPM biasanya berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut. H0. Tidak ada pengaruh yang nyata variabel bebas terhadap variabel terikat. H1. Ada pengaruh yang nyata variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya uji T. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,5 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Besar nilai T tabel dengan ketentuan dua sisi sama dengan 0,5, maka T tabel pada uji parsial 2,306. Berdasarkan tabel di atas, bahwa uji parsial dapat diketahui mempunyai pengaruh tidak berpengaruh pada masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarudin dengan NIM 2312048. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi uji regresi dan uji koefisien. Saya akan melanjutkan pemaparannya dari saudari Regita. Kita mulai dari uji regresinya. Berdasarkan tabel di atas, tabel koefisien pada kolom B pada konstan A 35,625, sedangkan nilai IPM B atau B-nya adalah 0,320, sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y-nya sama dengan A tambah BX, B-nya sama dengan X sama dengan 35,625 ditambah dalam kurung min 0,320. Selanjutnya, di mana Y adalah persentase penduduk miskin dan X
adalah IPM Sulawesi Tengah. Teknik pengambilan keputusan yang dimaksud dalam analisis regresi linear sedangkan sederhana yaitu nilai konstanta sebesar 35,625 menyatakan bahwa jika nilai X sama dengan 0 atau IPM tidak ada, maka variabel pertumbuhan ekonomi adalah 35,625. Koefisien regresi variabel IPM min 0,320 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 poin variabel IPM, maka hal yang akan meningkatkan presentasi penduduk miskin sebesar 0,320. Itu penjelasan untuk uji regresinya. Sedangkan uji koefisiennya kita lihat di sini bersama-sama berdasarkan tabel di atas, tabel model summary, nilai R square adalah 0,510 atau 51%, yang menunjukkan terdapat pengaruh. Hal ini berarti 51% variabel IPM bisa dijelaskan oleh persentase penduduk miskin, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Ya, demikian pemaparan materi dari saya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.